Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maisir itu judi. Khamar itu ma yakhmurul aqla, setiap yang bisa merusak akal. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena nggak sadar. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa berkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Nah pada saat itu kebanyakan ramuan khamar itu dari minuman keras. Maaf, anggur yang diperas, difermentasikan. Kurma, ada gandum, turunlah jadi minuman. Sekarang semua itu dikemas juga dari bagian-bagian tertentu menjadi pil tertentu. Ada sabu, ada narkotik, ada ekstasi dan sebagainya. Itu dalam Quran diistilahkan dengan nama khamar. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Kalau akal tidak berfungsi, maka turun derajat kita dari manusia menjadi hewan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa ayam itu berani buang kotoran sembarangan? Karena nggak punya akal. Di sini ada kuda nggak? Ada kuda. Kenapa kuda bisa jalan-jalan di busan, tak malu nggak berpakaian? Karena nggak ada akal. Kenapa monyet betina misalnya, senang aja tampil tanpa busana? Karena nggak ada akal. Kenapa kambing bahkan saat Idul Adha sedang azan berkumandang Allahu Akbar, senang aja berhubungan? Karena nggak ada akal. Kalau akal sudah hilang, maka perbuatan buruk tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Karena itu setiap yang mengganggu akal oleh Al-Quran kemudian diminta untuk ditinggalkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Islam kenapa Anda dilarang minum minuman keras. Itu salah satunya. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan gak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Yang pertama kali minta kepada Nabi supaya Allah menurunkan larangan mirasan tika, ingat, bukan Bang Haji Omar. Yang pertama minta namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini jenius orangnya, sebelum masuk Islam beliau itu biasa mabuk sehari 5 kali. Umar. Tapi Umar sendiri setelah masuk Islam yang minta pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang melarang mirasan tika, melarang khamar? Maka ketika turun ada tahapan, di antara tahapannya kata Allah, banyak orang bertanya padamu tentang hukum khamar. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, memang di balik khamar itu ada yang merasakan manfaat cuma sedikit. Mungkin merasakan manfaat cuma sedikit, ada yang bisa untuk menghangatkan cuma sedikit, tapi dampak buruknya lebih banyak. Jadi kalau Anda bisa mengemas teknologi untuk menghangatkan badan, tidak harus menggunakan itu, kenapa harus gunakan itu? Ada yang merasakan tenang dengan minum, hanya sedikit, dia tidak sadar dalam tenangnya bisa mengungkap rahasia yang tidak harus diungkap. Dia tidak sadar dalam perasaan tenangnya bisa meracau kata-kata yang kasar. Dan dia tidak sadar dalam tenangnya bisa berbuat kriminalitas yang lebih besar. Karena itu wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Potensi buruknya, dosanya lebih banyak dibandingkan dengan baiknya. Karena itulah turunlah kemudian sebagai pamungkas Quran surah kelima Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu dan seterusnya. Perhatikan ujung ayatnya. Rijsun min amali syaitani fajtanibu. Itu amalan buruk, provokasi dari setan, maka jauhi itu semua.